Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya bisa kembali mengaji bersama, meskipun hanya melalui via online. Semoga tetap memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semuanya. Sebelumnya saya ingin teman-teman semuanya di sini yang mendengarkan pengajian ini untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, ya, dan juga terus berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan, keselamatan bagi diri sendiri dan keluarganya. Dan harus tetap semangat, tetap menjalani tugasnya sehari-hari dengan penuh keikhlasan dan optimis, ya. Dan semoga semua yang terjadi, musibah yang kita alami ini segera berlalu dan semuanya menjadi hikmah yang baik untuk kedepannya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim, ya, karya Syekh Al-Baqir Muhammad As-Surari Saidani, ya, atau Syekh Az-Zarnusi. Yang kali ini kita akan masuki ke fasal memilih ilmu, ustadz dan teman dalam mencari ilmu, ya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wasabati alaih. Faslun utawi iki ku fasal suci. Fi ikhtiyaril ilmi ing dalem nerangake milih ilmu, wal ustadzi lan milih guru, wasyariki lan milih kanca, wasabati alai wasabati lan netepi alaihi ing atase ilmu. Itu bab memilih ilmu dan guru serta teman dalam mencari ilmu. Kenapa kita harus memilih? Kenapa ilmu harus dipilih? Kenapa guru juga harus dipilih? Dan kenapa harus memilih juga teman? Semua itu nanti ada alasannya. Yang bagi sayukjo litolibil ilmi kedue wong kang nompleh ilmu utawi santri. Yang bagi sayukjo litolibil ilmi kedue wong kang nompleh ilmu utawi santri. Jadi santri itu sebaiknya ayakhtaro
apa ayakhtaro yen to milih sapa santri min kuli ilmin saking saben-saben ilmu ahsanahu kang luweh baguse ilmu. Jadi sebaiknya seorang santri harus bijaksana dalam memilih mana ilmu yang patut dipelajari. Ilmu pengetahuan itu banyak sekali, bahkan seakan-akan setiap waktu ilmu pengetahuan itu terus berkembang ya. Tetapi tidak semua ilmu itu membawa kemanfaatan, tidak semua ilmu itu membawa keberkahan hidup, kemaslahatan hidup. Makanya seorang santri harus pandai-pandai dan bijaksana dalam memilih mana ilmu yang patut dipelajari dan mana yang tidak patut. Maka sebaiknya carilah ilmu yang paling bagus yang bisa mengantarkan hidup teman-teman ya ke dalam kesuksesan fitini wa dunya wal akhirah. Selain memilih ilmu yang baik, wama lan milih ilmu yahtaju kang hajat sapa santri ilahi maring ilmu. Hajate fi amri dinihi ing dalem perkarane agamane santri, fil hali ing dalem zaman saknalika ya. Jadi summama mongko nuli ilmu yahtaju kang hajat sapa santri ilaihi maring ma fil mali ing dalem barang kang arep diadepi. Jadi selain memilih ilmu yang baik, sebaik-baiknya ilmu itu ya ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi santri itu sendiri. Jadi sebaiknya memilih ilmu yahtaju ilaihi fi amri dinihi. Ilmu yang pertama yang dipilih ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan beragama ya, fil hali di zaman saat ini, maksudnya pada waktu saat ini. Jadi perkara agama kita itu perkara yang paling penting. Orang di dunia ya, manusia hidup di dunia itu kewajiban utamanya kepada Tuhannya sebelum kewajiban kepada yang lain. Makanya seorang hamba sebelum dia mengetahui kewajiban kepada yang lain, maka yang harus diketahui dahulu adalah kewajibannya kepada Tuhannya. Jadi kewajiban yang saat ini, detik ini, seorang hamba harus bagaimana, itu harus tahu. Sebagai contoh teman-teman untuk detik ini, kewajiban kita apa kepada Allah? Seandainya detik ini adalah waktunya sholat subuh gitu ya, maka kewajiban adalah menjalankan sholat subuh dulu. Kemudian kewajiban lainnya apa terkait dengan ibadah kepada Allah, itu harus tahu ya. Nah, yang pertama itu harus mengetahui kewajibannya kepada Allah pada saat itu. Dan kedua, kewajiban kepada Allah pada hari-hari selanjutnya yang sekarang masih jomblo ya, mungkin tidak berkewajiban
tanggung jawabnya kepada Allah terkait dengan rumah tangga, ya. Tetapi nantinya kalau sudah diberikan judul oleh Allah, maka dia akan bertanggung jawab kepada Allah terkait dengan rumah tangga yang dijalaninya, ya. Jadi dia tetap wajib saat ini walaupun masih jomblo, tetap wajib mempelajari fikih, mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan pernikahan, berkaitan dengan kewajiban, ya, tentang rumah tangga, bagaimana mendidik anak, bagaimana menjadi, ya, seorang suami atau istri yang soleh atau solehah. Semua itu wajib dipelajari walaupun seseorang belum mengalaminya. Kenapa? Karena itu nantinya akan menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah tatkala kewajiban itu sudah diberikan kepadanya, ya. Sekarang menjadi santri, kewajiban kepada Allah apa? Ya belajar, ya tekun, istiqomah dalam mencari ilmu, ya gitu ya. Nah, tetapi harus juga mempelajari akhlak-akhlak bagaimana seorang pendidik. Kenapa? Ya nantinya kalau sudah berilmu dan Allah sudah akan memberikan kepadanya seorang anak didik, maka dia juga berkewajiban untuk bagaimana menjadi ustadz yang baik, ya. Jadi intinya semua kehidupan manusia untuk saat ini, ya, dan untuk masa depan, semuanya itu tidak lepas dari tanggung jawabnya kepada Allah sebagai zat yang menciptakan dan juga sebagai zat yang telah memberikan rezeki kepada hamba tersebut. Maka tiap hari kita harus berpikir apa kewajiban kita kepada Allah saat ini. Kewajiban utama ya salah satunya bersyukur. Terus bagaimana cara saya bersyukur? Saat ini saya diberikan keluarga, saat ini saya berikan kesehatan, saat ini saya diberikan ilmu, kesempatan belajar dan lain sebagainya. Bagaimana cara saya bersyukur? Nah, itu merupakan tanggung jawab, kewajiban yang harus dijalani setiap manusia, lebih-lebih kita sebagai santri, gitu ya. Maka ilmu yang terkait dengan semua itu, ilmu terkait dengan cara beribadah, ilmu terkait dengan cara bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah pada saat ini dan pada saat yang akan nanti, gitu ya. Semua itu wajib dipelajari dan untuk diamalkan. Oke, selanjutnya wa yuqaddima lan den dinginake, wa yuqaddima lan yen to den dinginake ilmu tauhidi ing ilmu tauhid. Wa yuqaddima lan yen to dinginake sapa santri, dinginake sapa santri ilmu tauhidi ing ilmu tauhid, ya. Wa ya'rifa lan yen to ngerteni sapa santri Allah ing Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah bidalili kelawan dalil. Nah, sekarang yang paling penting di antara ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan ilmu agama, yang terpenting pertama adalah ilmu tauhid dan ilmu ma'rifatullah. Ya, itu yang harus dipahami pertama kali. Kita harus menanamkan dalam diri kita ilmu tauhid, yaitu terkait dengan bagaimana mengesahkan Allah, ya. Harus mengetahui sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat muhalnya Allah, mengetahui asma-asma Allah, mengetahui pula, ya, semua
pengetahuan terkait dengan zatnya Allah, agar kita tahu dan kita mengenal Allah dengan baik. Ya, ada pepatah, bila tak kenal maka tak sayang kan. Berarti kalau kita ingin cinta kepada Allah, kita ingin juga dicintai Allah, maka kenalilah Allah dengan baik. Siapa yang tidak kenal Allah dengan baik, ya maka dia tidak akan bisa mencintai Allah. Ya, jadi kenalilah Allah dengan baik melalui sifat-sifatnya, melalui asma-asmanya, ya, dan melalui bimbingan oleh para ulama, ya, karena ulama itu warisatul anbiya, dan yang paling mengenal Allah adalah para rasul, dan rasul mewariskan keilmuan itu kepada para ulama. Maka kita wajib juga belajar kepada ulama terkait bagaimana kita mengenal Allah dengan baik, itu ya. Nah, jadi wajib juga seorang santri itu mengenal Allah dengan baik, ya. Itu wajib, karena agar kita beribadah itu bisa mantap gitu ya, bisa mantap dalam beribadah, dan iman kita bisa kuat, tidak goyah tatkala kita mendapatkan musibah, mendapatkan goncangan itu ya, goncangan, godaan akan keimanan kita. Oke, monggo lanjut. Fa inna imana muqallid, fa inna imana, ya, fa inna imanal muqallidi, mongko krana setuhune imane wong kang taklid, wong kang anut, ya, wa ingka nasahihan, lan senajan ono apa imane muqallid, wong kang anut iku sahihan sahih, ya, iku sahihan sahih ngindana ing dalem munggo kita para ulama, lakin tetapine ono, lakin yakunu tetapine ono sapa muqallid iku aziman wong kang dosa, bitarkil istidlali, sebab ninggal ngalap dalil. Ini alasannya apa? Alasan kita harus mempelajari ilmu tauhid, ya, mengenal Allah dengan dalil-dalil yang pasti, ya, dengan mengenal dengan mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui asma-asmanya, ya. Kenapa harus seperti itu? Karena fa inna imana muqallid, ya, imannya seorang yang hanya ikut-ikutan, ya. Jadi iman ya iman, tapi tidak ngerti bagaimana caranya iman. Siapa iku Allah, tidak ngerti. Yang penting aku Islam ya Islam, liyane sholat ya salat. Tapi ketika ditanya Allah itu siapa, tidak tahu. Ya, sifat-sifat Allah itu ada berapa dan coba jelaskan, tidak tahu. Ya, apa itu Al-Kausar, tidak tahu. Apa itu Siratal Mustaqim, tidak tahu. Apa itu Lauhul Mahfud, tidak tahu. Apa itu takdir, tidak tahu. Ya, kalau semuanya nggak tahu itu, dan dia Islamnya hanya ikut-ikutan, nah, kalau seperti itu, wa ingkana sahihan, jika dia walaupun ngikutnya itu benar, ya, ngikut benar kan, ikut Islam itu benar, itu bagus, itu betul, ya. Tetapi indana lakin yakunu asiman, tetapi menurut ulama itu tetap belum sempurna karena berpotensi pada kesalahan, ya.
Karena yang dimaksud takwa ini diingat, ini dicatat, takwa itu adalah rangkaian dari ilmu, amal, dan ikhlas. Takwa itu adalah rangkaian dari ilmu, amal, dan ikhlas. Jadi kalau dikatakan seseorang bertakwa kepada Allah karena dia menjalankannya dengan ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas. Tanpa ilmu, seseorang tidak mungkin akan beramal. Nah, seseorang walaupun hanya beramal tetapi tidak ikhlas, tidak ada gunanya. Maka dalam menjalankan ibadah kepada Allah harus tiga ini harus ada: ilmu, amal, dan keikhlasan. Tuh. Begitu pula ya kewajiban kita kepada Allah sehari-hari harus diikuti dengan ilmu, amal, dan juga keikhlasan tersebut ya. Nah, oke, ikut selanjutnya. Wa yakhtarul atika dunal muhaddasi ya. Wa yakhtaru ini untuk selanjutnya, yaitu nasihat para ulama setelah kita dianjurkan mencari ilmu yang paling baik, yaitu ilmu yang bermanfaat kepada diri kita, dan juga kita diwajibkan untuk memahami, mendalami ilmu tauhid, untuk memahami dan juga mengenal Allah dengan baik. Dan kita harus mengenalnya Allah itu dengan dalil-dalil, dengan ya ilmu ya, tidak boleh ikut-ikutan dalam urusan iman, urusan agama. Kita harus beragama dengan ilmu, dan kita juga beramal dengan ilmu serta dibarengi dengan keikhlasan ya. Itu selanjutnya adalah wa yakhtarul atika dunal muhaddasati. Wa yakhtaru lan yento milih sapa talib, wa yakhtaru lan yento milih sapa santri, milih al atika ing ilmu kang salaf, al atika ing ilmu salafus soleh, ngoten nggih. Al atika ing ilmu salafus soleh. Atik itu makna aslinya adalah kuno. Yang dimaksud di sini ya ilmunya para ulama salafus soleh, ulama-ulama klasik yang sudah terbukti kealimannya dan juga keimanannya dan ketakwaannya. Dunal muhaddasati, ora milih ngilmune kang anyar teko, atau ilmu yang baru-baru ini. Kalau ini terkait dengan akidah ya, terkait dengan agama. Jadi yang dijadikan panutan adalah kaidah-kaidah yang telah disusun dan telah disepakati oleh para ulama ya salafus soleh, baik itu terkait dengan hukum fikih, terkait dengan akidah, terkait dengan masalah-masalah agama, yang jadi rujukan utama dan jadikan pedoman utama adalah ya kaidah-kaidah yang telah disusun oleh para ulama soleh. Nah, kalaupun untuk mengkiaskan atau menghubungkan permasalahan dengan masalah kekinian, itu diperbolehkan. Jadi ijtihad untuk mencari mencari solusi atas permasalahan kekinian melalui kajian-kajian ulama soleh itu boleh. Tetapi jika meninggalkan keseluruhan, tidak lagi mengikuti ulama, tetapi membuat peraturan baru agama, contohnya sholat ya, sholat menggunakan bahasa selain bahasa Arab,
ya, kemudian melakukan, ya, seandainya contoh juga seseorang meninggalkan zakat dan hanya beralih kepada hukum yang baru, yaitu hukum katakan hanya hibah, hadiah disamakan dengan zakat. Tidak bisa. Jadi semuanya hukum agama harus dikembalikan kepada bagaimana ijma atau kesepakatan ulama soleh terkait dengan hal itu. Sedangkan untuk mengukur hukum sekarang ya harus dikiaskan beranjak dari hukum-hukum yang sudah sepakati itu tadi. Nah, ini nanti masalah fikih. Masalah tauhid juga seperti itu. Kalau dalam akidah Asy'ariyah ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat makhluknya Allah. Kemudian seseorang saat ini melupakan itu, membuang itu semua dan menetapkan sifat sendiri terkait dengan Allah, gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Jadi semuanya harus didasarkan pada dalil-dalil yang benar. Sedangkan dalil benar itu kembalinya kepada Rasulullah, dan tidak mungkin kita kembali kepada Rasulullah jika tidak melalui kajian-kajian para ulama, itu ya. Lanjutkan, qalu alaikum bil atik wa iyyakum wal muhaddasat. Qalu ngendika sapa ulama, qalu ngendika sapa ulama, para ulama sampun ngendika matur, alaikum netepono sira kabeh santri bil atiqi kelawan ilmu salafus soleh, wa iyyakum lan padha wedi sira santri jaga jarak yakum wal muhaddasati ing ilmune kang anyar teko atau ilmune para ahli bid'ah. Muhaddasat itu ahli bid'ah. Nah, pesan ulama berpeganglah kalian pada ilmu-ilmu yang sudah menjadi kesepakatan para ulama usoleh. Dan hati-hati berarti waspada terkait ilmu-ilmu yang datang pada zaman-zaman akhir, terutama pada masalah agama. Banyak sekali sekarang itu hukum-hukum yang nyeleneh atau aliran-aliran baru yang nyeleneh, yang kemudian itu menyimpang dari ijma para ulama, ya. Selanjutnya, wa iyyaka an tastawila bihadzal jadal, wa iyyaka lan wadiya sira santri an tastawila ing yen to ketungkul sira, sibuk sira bihadzal jadali kelawan iki ilmu jadal. Apa itu ilmu jadal? Ilmu jadal itu debat, mencari menangnya sendiri, bukan mencari benar, tapi mencari menang. Jadi dua orang atau lebih bertemu, kemudian saling adu keilmuan, saling mengalahkan, mematahkan argumentasi lawan tanpa mencari yang benar, mencari titik temu yang benar, tetapi mencari kemenangan sendiri-sendiri. Ini tidak boleh, ya. Karena kenapa ini tidak boleh? Alladzi dzahara ba'dal fikirati, alladzi dzahara ba'dan kirati, alladzi dzahara kang pertelo apa jadal ba'dan kirati ing dalem sawuse sedane nggih ba'dan kiratil akabira,
ba'dan qirati akabira ing dalem sawuse sedane para ulama kang agung, ing dalem sedane sawuse sedane pira-pira ulama kang agung, minal ulama'i saking para ulama. Ya, hati-hati kepada debat, terlebih pada zaman sekarang di mana ulama semakin sedikit, ulama-ulama karismatik, ulama yang agung sekelas Mbah Hasyim Asy'ari, ya, kemudian Mbah Hamid, kemudian banyak Mbah As'ad, ya, kemudian seperti Mbah Guru Sekumpul dan lain sebagainya. Banyak sekali ulama-ulama sika yang karismatik, ulama-ulama yang terbukti keilmuannya, kewaliannya sudah begitu, ya, sudah sangat berkurang, ya, banyak yang meninggal seperti ya Mbah Mun sekarang sudah nggak ada gitu ya, Mbah Gus Dur. Nah, karena sudah sangat tipisnya atau berkurangnya para ulama, tentu yang banyak itu ya para orang kejahilan yang paling banyak. Sehingga jika debat ini menjadi tradisi, takutnya tidak ada yang meluruskan, malah semakin jauh dari aturan agama, karena yang meluruskan para ulama semakin sedikit. Ya, maka saat ini waktunya untuk belajar ilmu itu lebih serius, ya, untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan keluarga dan juga menyelamatkan umat lainnya, orang lain, gitu ya. Nah, fa innahu mangka setuhune jadal iku itu ngedohake apa jadal atau liba ing santri, ngedohake anil fikhi saking wawasan agama. Ya, fikih niku pengetahuan agama kalau dalam kitab ini, bukan syariat. Nganil fikhi saking wawasan agama atau saking ilmu agama ngoten wa yudayyiku lan nyiyak-nyiyakake apa jadal, wa yudayyiku yang nyiyak-nyiyakake apa jadal, mensia-siakan al-umra ing umur, wa yurisu lan njalari apa jadal al-wahsyata ing gelisah, wal ngada watalan sesatrunan, ya, wal ngada watalan sesatrunan itu permusuhan, ya. Jadi setelah jadal, ya, setelah debat itu yang ada, ya, bukannya tenang tetapi malah gelisah karena saling menyalahkan dan juga kemudian meninggalkan perseteruan, meninggalkan permusuhan di hati karena banyak yang kecewa ketika disalahkan itu dan lain sebagainya. Wahwa utawi jadal, debat yang tidak ada habisnya karena hanya mencari menangnya sendiri, yaitu iku min asroti saati, setengah saking tondo-tondone kiamat, wartifa'il ilmi lan tondone ilange ilmu, wal fiqhi lan fikih, ya, atau ilmu agama. Kada ya kaya mengkono waroda wis tumeka apa keterangan fil hadisi ing dalam hadis. Nah, seperti itu. Nah, jadi jadal debat itu memang dianjurkan tidak dijadikan tradisi, ya,
berbeda dengan diskusi ya musyawarah. Itu boleh dan itu dianjurkan. Apa bedanya diskusi dengan jadal? Kalau diskusi dan musyawarah itu mencari mufakat, mencari kesamaan, mencari kebenaran bersama ya. Tetapi kalau jadal itu mencari lawan, mencari yang paling benar. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain atau kelompok A dan B itu saling serang, mencari ya, saling mempertahankan kebenaran masing-masing, tidak mengakui kebenaran orang lain. Sedangkan diskusi itu saling bertukar pikiran, mencari format, mencari kebenaran yang paling benar di antara semua yang ada. Nah, kalau diskusi dengan musyawarah itu dianjurkan karena itu menjadi suatu jalan untuk mencari kebenaran. Sedangkan jadal itu malah menjauhkan seseorang atau menjauhkan kelompok tersebut dari kebenaran yang hakiki, karena kebenaran dalam jadal itu kebenaran yang subjektif. Kebenaran kelompok hanya kebenaran individual, bukan kebenaran bersama. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk kesempatan kali ini. Kita lanjutkan esok hari. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allati yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'alil qadril unsa wal zakari. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.